Prosedur diawali dengan penyiapan simplisa atau sampel daun Chromolaena odorata. Daun terlebih dahulu dikeringkan secara alami di dalam ruangan yang terhindar dari sinar matahari langsung untuk menjaga stabilitas senyawa aktif di dalamnya. Setelah kering, daun dihaluskan hingga menjadi serbuk homogen. Serbuk ini kemudian ditimbang secara teliti, masing-masing seberat 20 gram untuk disiapkan ke tahap ekstraksi. Kedua adalah maserasi bertingkat. Proses diawali dengan mengambil dan mengukur secara teliti 3 jenis pelarut yang berbeda. Pelarut yang kita butuhkan yang pertama adalah etanol 100%. Adalah Aquades. Dan yang ketiga adalah pelarut etanol 70%. Dengan volume masing-masing sebanyak 200 ml, setelah semua alat dan bahan telah dipersiapkan, langkah selanjutnya adalah dengan menuangkan serbuk Chromolaena odorata ke dalam beaker gelas. Berapa airnya? Iya, karena nanti airnya kan tambah. Setelahnya, pelarut dituangkan. Lalu diaduk hingga merata. Dan untuk proses pengadukan harus searah. Lalu ditutup menggunakan aluminium foil untuk menghindari penguapan senyawa aktif maupun pelarutnya. Ekstraksi dengan pelarut Aquades dijalankan selama 24 jam dengan pengadukan setiap 6 jam, sedangkan untuk pelarut etanol 70% dan etanol 100%, maserasi dilakukan selama 12 jam dengan pengadukan berkala setiap 3 jam pada suhu ruangan. Setelah semua maserasi terpenuhi, seluruh campuran disaring menggunakan kertas saring Wachmann nomor 1. Cairan filtrat yang didapat kemudian dimasukkan ke dalam alat rotary evaporator untuk memisahkan pelarutnya. Proses pemakatan ini berjalan pada suhu konstan 40 derajat Celcius selama 30 menit agar senyawa aktif yang tidak tahan panas tetap terjaga dan menghasilkan ekstrak kental atau kraut extract.
Setelah evaporasi dilaksanakan, lalu sampelnya simpan pada kulkas. Oke teman-teman, pada prosedur terakhir, langkah yang harus kita kerjakan adalah pengujian kualitatif senyawa fitokimia, di mana pengujian alkaloid diaplikasikan dengan reagen Dragendorf, pengujian flavonoid diaplikasikan dengan parutan basa NaOH 10%, dan pengujian senyawa tanin diidentifikasi melalui reaksi dengan larutan FeCl 35%. Memasuki prosedur ini, itu sebenarnya variasi sifat pelarut itu memberikan dampak nyata pada rendaman atau volume ekstra kental yang diperoleh. Volume akhir berturut-turut adalah 56 mil untuk Aquades, 49 mil untuk etanol 70%, dan 44 mil untuk etanol 100%. Secara organoleptik, ekstrak etanol 70% menampilkan warna hijau yang paling pekat dan pekat keruh dibandingkan pelarut lainnya. Ini mengindikasikan tingkat efektivitas penarikan zat terlarut yang sangat tinggi.
alkaloid, tanda positif berupa endapan merah bata hanya muncul pada ekstrak etanol 70%, sedangkan aquades dan etanol 100% menunjukkan tanda negatif atau tidak bereaksi. Sementara itu, pada uji flavonoid, ekstrak etanol 70% menunjukkan hasil positif kuat melalui 100% dan hasil negatif pada aquades. Sementara itu, pada uji tanin, penambahan FeCl3 memberikan respon positif pada ketiga jenis ekstrak yang dibuktikan dengan perubahan warna larutan menjadi hijau gelap hingga biru kehitaman. Intensitas warna paling pekat terlihat pada pelarut etanol 70% dan 100%. Ini saja video yang kami tampilkan mengenai analisis kandungan fitokimia, di mana kita mengidentifikasi alkaloid, flavonoid, dan tanin pada ekstrak dan Chromoaena odorata dengan metode maserasi bertingkat. Terima kasih.